Hai sahabat tanah air. Selamat datang di negeri salah satu tempat para habib dan tempat di mana kopi ternikmat itu lahir. Kawasan Yaman yang paling indah saat musim panas. Inilah Yaman Utara, wilayah Yaman yang berada di dataran tinggi Provinsi Taiz. Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Taiz dengan sejarah Islamnya yang kaya, arsitektur yang megah, dan tradisi budaya yang hidup, berdiri sebagai bukti warisan Islam Yaman. Keajaiban arsitektur kota mencerminkan perpaduan berbagai pengaruh Islam sepanjang sejarahnya. Penduduk Taiz menganut tradisi dan adat Islam, menciptakan rasa kebersamaan dan keramah tamahan yang kuat. Taiz telah menjadi pusat pendidikan dan keilmuan Islam, membina generasi-generasi cendekiawan. Taiz merangkum kekayaan sejarah Islam, kemegahan arsitektur, dan keanekaragaman budaya. Menjadikannya tujuan yang menawan bagi mereka yang ingin menjelajahi warisan Islam. Kota ini terletak di dataran tinggi Yaman dekat kota pelabuhan Mocha di Laut Merah, pada ketinggian sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut. Inilah kota Taiz yang diapit Gunung Saber, gunung tertinggi kedua di Yaman setelah Gunung Nabi Swaib. Pada tahun 2023, kota Taiz diperkirakan memiliki populasi sekitar 940.600 jiwa. Dan 5 juta orang tersebar di seluruh provinsi Taiz, melintasi pegunungan, lembah, dataran, dan pesisir laut. Populasinya tersebar di dalamnya. Taiz adalah kegubernuran terbesar di republik ini. Dari segi jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, Taiz dipilih sebagai ibu kota kebudayaan Yaman, di mana kepentingan budayanya terletak pada kenyataan bahwa ia berlimpah. Taiz telah menjadi pusat pendidikan dan beasiswa Islam selama berabad-abad. Kota ini adalah rumah bagi lembaga-lembaga Islam terkenal, di mana para siswa mempelajari berbagai disiplin ilmu Islam, termasuk teologi, hukum, dan Quran penelitian. Taiz dikenal sebagai kota penembak jitu. Sejak tahun 2015 Taiz terbelah. Sebagian dikuasai oleh pasukan pemberontak Houthi dan sebagian lainnya oleh pasukan yang setia pada pemerintahan. Hal ini diperparah dengan intervensi dari negara lain. Kota ini memiliki banyak kawasan tua, dengan rumah-rumah yang biasa dibangun dengan batu bata coklat dan masjid-masjid yang biasanya bercat putih. Masjid paling terkenal di kota ini adalah Masjid Ashrafiyah, adalah sebuah madrasah dan masjid bersejarah yang terletak di kota tua Taiz. Lainnya di kota Taiz adalah Benteng Al-Qohiro, sebuah benteng yang sangat besar di puncak kota. Qohiro mempunyai arti penakluk musuh. Benteng ini memainkan peran penting selama era dinasti Rasulid dan Tahirid. Itu adalah era terindah bagi Yaman pada masa pemerintahannya. Era ilmu pengetahuan, budaya, dan industri semua berkembang pada masa itu. Dengan lokasinya yang strategis di atas bukit, benteng ini memberikan keuntungan pertahanan yang signifikan bagi penguasanya. Sistem air murni yang pertama di Yaman juga dibuka di kota Taiz ini pada tahun 1962. Secara historis kota pegunungan Taiz dikenal dengan produksi kopinya. Kopi Mocha yang diproduksi di Taiz dianggap sebagai salah satu yang terbaik di wilayah tersebut pada awal abad ke-20. Kopi Mocha berasal dari biji kopi bernama Mocha yang dikirim dari pelabuhan Al-Mocha di Yaman. Biji kopi tersebut terkenal dengan rasanya yang kecoklat-coklatan. Dengan perkembangan zaman sekarang, nama Mocha tidak terlalu berhubungan dengan biji kopinya, namun kehadiran rasa coklat ke dalam minuman kopi. Kopi yang berasal dari negara di Jazirah Arab ini memang sudah terkenal sejak berabad-abad silam. Yaman termasuk salah satu sedikit negara yang memperkenalkan kopi ke dunia.
Lebih jauh lagi, negara ini juga bahkan telah memproduksi kopi dalam skala komersil lebih lama dari negara manapun di dunia. Kopi-kopi yang berasal dari Yaman dianggap sebagai sebuah premium. Rasanya dianggap khas dan tak biasa. Kopi-kopi dari Indonesia termasuk juga dari Jawa juga cukup terkenal pada masa itu. Karenanya kopi-kopi dari Yaman pun seringkali diblend dengan kopi-kopi dari Jawa. Dari sinilah kemudian lahir istilah Mocha Java. Belakangan ini istilah mocha malah digunakan untuk menjelaskan menu campuran antara hot cocoa latte dan espresso. Selain kopi daratan tinggi Thais juga ditanami mangga, delima, jeruk, pisang, pepaya, sayuran, sereal, bawang, dan khat juga ditanam di landscape sekitarnya. Daun khat dikonsumsi dengan cara dimasukkan ke pipi dan berlahan dikunyah. Mengunyah daun khat melepaskan bahan kimia yang secara struktural terkait dengan amfetamin yang membuat orang merasa rileks. Beberapa orang mengatakan efeknya sebanding dengan minum kopi yang kental. Thais juga dikenal dengan kejunya. Produksi keju Thais tidak terpengaruh oleh produksi keju olahan. Karena sebagian besar orang Yaman masih lebih menyukai keju lokal. Thais melestarikan tradisi dan adat Islam yang kuat, yang tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari penduduknya. Penduduk kota menjunjung tinggi nilai-nilai Islam seperti kemurahan hati, keramahan, dan menghormati orang yang lebih tua. Thais memiliki tradisi seni dan kaligrafi Islam yang kaya. Pengrajin yang terampil membuat desain dan pola yang rumit pada kayu, keramik, dan tekstil menggabungkan motif dan ayat Islam dari Quran. Itulah ulasan tentang kota Thais di Yaman. Kota damai para Habib yang kini dilanda konflik. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.